insya Allah bertanya pada orang yang tepat gitu ya, insya Allah gitu ya, karena kita melakukan Stephen ini tidak hanya sebatas tatanan teori gitu ya. Yang pertama kita tujukan pada orang tua yang baru pertama kali ke Ibnu Hajar, tentunya harus kita berikan pemahaman, pengetahuan tentang Stephen. Kegiatannya adalah seminar. Seminarnya memang hanya 4 kali, tapi insya Allah keren-keren gitu ya. Yang pertama tentunya setelah mereka diidentifikasi MK-nya apa gitu ya, maka kita berikan pemahaman lewat seminar yang pertama ini tentang mesin kecerdasan. Tentunya juga di seminar ini pastinya orang tua akan mengetahui, oh MK anak saya ini ya, thinking ya, bagaimana saya mau optimalkan mereka. Oh ternyata thinking itu potensinya ini ya, dia harus sadar, entah orang tuanya apalagi anaknya gitu kan. Yang kedua tentang parenting, bagaimana mengelola hubungan setiap anggota keluarga di keluarga masing-masing sesuai dengan MK-nya masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga Stephen learning. Kan kenyataannya ada anak-anak yang harus dibawa santai, harus sambil ya dengarkan apalah gitu ya, sehingga belajarnya dia lebih masuk gitu. Jadi buanglah jauh-jauh stigma bahwasanya belajar itu hanya sebatas di depan meja belajar gitu. Kapanpun orang tua bisa konsultasi dengan psikolog yang sudah kita sediakan. Mungkin saat seminar sedang tidak ada masalah gitu ya, tapi setelah seminar ada masalah. Tentunya ini diberikan ruang orang tua untuk konsultasi. Tidak hanya berhenti tentunya di orang tua, tentu harus kepada yang ujung tombak di sekolah, yaitu guru. Mau tidak mau seorang guru harus belajar. Mereka mungkin sudah belajar di berbagai universitas ternama di Indonesia, tapi ketika datang di sini tetap harus belajar tentang Stephen. Nah, guru-guru kita ini ada namanya kelompok konseling MK Cerdas (KKM). Mereka diberikan pemahaman tentang MK-nya mereka, bagaimana memunculkan potensi mereka, melejitkan potensi mereka, supaya ketika guru ini sudah melejit potensinya, pastinya akan anak melihat, guru saya keren banget. Pastinya anakku nanti akan lebih keren kalau gurunya keren, kan gitu. Kita juga berikan ruang juga konseling di lain waktu gitu ya, profesi juga, pribadi juga itu boleh, itu guru. Dan guru juga lagi-lagi tidak hanya 2 hal tadi, KKM, kemudian konsultasi gitu ya. Yang terakhir adalah Stephen Quiz. Kalau 2 kegiatan tadi itu offline, yang ini online. Kita pakai grup WhatsApp, nanti di share tuh ada pertanyaan, nanti mereka menjawab gitu ya. Dan nanti keesokan harinya, biasanya di pagi harinya tetap offline gitu ya, itu akan dibahas yang benar apa sih. Nah, itu jangan sampai mereka sudah mencoba menjawab, yang benar hanya si A, si B gitu ya, tapi nggak dibahas kenapa yang saya kok salah ya. Nah, terus gimana buat anak? Nah, buat anak kita berikan mereka juga konsultasi, boleh tuh mereka konsultasi terkait hal-hal pribadi mereka. Kemudian kalau anak juga ada lagi Stephen for Student. Ini sudah kita cobakan di anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SMP, dan kalau menurut saya efeknya luar biasa gitu ya. Mereka tahu potensi mereka apa, mereka tahu kelemahan mereka di mana gitu loh. Walaupun kelemahan tidak berarti kebenaran, tapi paling tidak adalah mereka tahu, dan temannya juga tahu, oh bisa ada toleransi. Oh A tuh begini orangnya, dia jadi bisa memberikan toleransi pada temannya gitu. Dan ada beberapa anak juga yang sudah mulai muncul potensi usahanya mereka lewat dari Stephen ini. Dan tentunya kita juga ada Stephen for Leader. Buat kami para jajaran manajemen, KFC, ya, Wakasek, ini juga ada Stephen-nya. Ada waktu diberikan asah gergajinya nih, kan gitu. Karena tentunya seorang pemimpin harus memberikan contoh juga pada anak buahnya, kepada bawahannya. Bahwasanya pemimpinnya masih belajar, apalagi anak buahnya harus terus belajar. Dan alhamdulillah Stephen for Leader kita langsung diberikan pemahaman langsung oleh Miss Day gitu. Jadi Miss Day seorang master coach, gitu, alhamdulillah. Dan tentunya kalau sudah master yang ngajarin, mudah-mudahan ilmunya kepada kita ini lebih mantap kan gitu. Yang kita inginkan adalah Stephen bukan sebatas teori, tapi Stephen adalah sesuatu aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada raport Stephen yang khusus. Jadi
Jadi raport stipend ini kita berlakukan di akhir semester, baik itu semester 1 ataupun semester 2, di mana raport tersebut adalah isinya terkait personality genetik setiap anak. Kalau untuk kelas 1 dan 2 itu aku mandiri. Nah, itu aku mandiri, jadi di mana anak tersebut dilihat kemandiriannya sudah sampai sejauh mana kemandiriannya. Kemudian yang selanjutnya untuk raport yang kelas 3 dan 4 itu aku percaya diri. Nah, itu aku percaya diri. Kemudian yang selanjutnya untuk kelas 5 dan 6 itu aku berani. Nah, dari jenis raport tadi yang sudah saya sampaikan, nah itu kita akan bisa memahami dan melihat serta menilai seberapa jauh potensi anak kita akan ukur, sampai mana bakat yang sudah muncul. Kalau misalnya bakatnya sudah muncul, itu akan kita tingkatkan ke arah konsisten. Nah, baru setelah konsisten itu akan menjadikan anak tersebut sesuai dengan potensi terbaiknya, seperti itu. Siap sedia, senang